Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 5 yaitu ekosistem, dan subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita mulai, siapkan dulu alat tulisnya, buku tulis, dan buku siswa kelas 5 tema 5. Nah, agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah, adik-adik semua, mari kita ikuti pembelajarannya berikut ini. Adik-adik, bukalah buku siswa kelas 5 tema 5 pada halaman 2. Pada halaman 2 terdapat 2 gambar. Di situ adik-adik diminta untuk menjelaskan apa perbedaan dari kedua gambar tersebut berdasarkan hasil pengamatannya. Di sini kakak akan mencoba memberikan jawaban alternatifnya. Gambar 1 merupakan bagian atau komponen tidak hidup, sering disebut komponen abiotik. Contohnya ada udara, angin, cahaya, air, tanah, curah hujan, dan lain-lainnya. Semua wujud materi ini berbentuk energi dan materi dalam ruang lingkup ekosistem. Sedangkan gambar kedua merupakan sebuah ekosistem karena terdapat bagian hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik pada sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lainnya. Selanjutnya kita ke halaman 4. Untuk mengerjakan halaman 4, kamu bisa membaca dulu bacaan pada halaman 3 yang berjudul ekosistem. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Kemudian, tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang telah tersedia di bawah ini. Kakak akan mencoba menjawabnya sebagai jawaban alternatif. Paragraf 1, pikiran utamanya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan informasi penting yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tidak hidup atau abiotik. Paragraf kedua, pikiran utamanya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi yang penting yaitu cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Pada paragraf 3, pikiran utamanya yaitu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain. Sedangkan informasi penting pada paragraf ketiga, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sedangkan pada paragraf keempat, pikiran utamanya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Sedangkan informasi yang penting yaitu populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Dan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Adik-adik, selanjutnya kita ke halaman 5. Pada halaman 5 terdapat bacaan dengan judul jenis makanan hewan. Nah, setelah kamu membaca teks bacaan di atas, tulislah pertanyaanmu di tempat yang telah tersedia pada halaman 6. Nah, ini kakak akan mencoba memberikan contoh pertanyaan beserta dengan jawaban untuk teks pada halaman 5 yang berjudul jenis makanan hewan. Di antaranya 1. Apa yang sangat disukai para tupai? Jawab, biji kenari. 2. Siapa yang menjadi makanan bagi kucing? Jawab, tikus. Tikus merupakan makanan kucing. 3.
Mengapa biji padi menjadi incaran burung pipit? Jawab, burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji sebagai makanannya. Yang keempat, bagaimana cara hewan memenuhi kebutuhan makanannya? Hewan memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Dan yang kelima, di mana hewan-hewan tersebut mencari makanan? Jawabnya adalah hewan-hewan mencari makanan di alam sekitar tempat tinggalnya. Adik, selanjutnya kita ke halaman 6, ayo mengamati. Di sini adik-adik diperintahkan untuk mengamati gambar-gambar di majalah atau surat kabar, kemudian menempel dan mengisi tabel di bawah ini atau pada halaman 6. Di sini kakak akan mencoba memberikan alternatif jawaban untuk tabel pada halaman 6. Gambar dan nama hewan yang pertama ayam. Nama atau jenis makanannya adalah biji-bijian, sedangkan golongan makanan termasuk tumbuhan. Yang kedua, kambing. Nama atau jenis makanannya adalah daun atau rumput-rumputan. Golongan makanannya adalah tumbuhan. Yang ketiga adalah sapi. Jenis makanannya adalah daun, batang tanaman padi, jagung maupun rumput-rumputan. Golongan makanan termasuk tumbuhan. Sedangkan yang keempat adalah kucing. Jenis makanannya adalah tikus dan daging atau hewan lainnya. Golongan makanan termasuk hewan. Nah, berdasarkan pada tabel tersebut, kakak memberikan contoh kesimpulan, yaitu jenis hewan yang sering kita temui di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ayam, kambing, sapi, dan kucing. Ayam merupakan hewan yang menyukai biji-bijian seperti padi dan jagung. Sedangkan kambing merupakan hewan pemakan daun dan rerumputan hijau. Sapi merupakan hewan yang menyukai daun, batang tanaman padi, dan jagung. Sedangkan kucing merupakan hewan yang suka memakan hewan lain seperti tikus. Pada halaman 7, adik-adik diperintahkan untuk membuat sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Nah, adik-adik dalam membuat teks non-fiksi, ikutilah langkah-langkah nomor 1 sampai nomor 5 yang ada di halaman 7 sampai 8. Berikut kakak akan memberikan contoh non-fiksi dengan judul kucing. Nah, adik-adik semuanya, demikianlah pembelajaran untuk kali ini, dan jangan lupa untuk tekan subscribe, dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, tekan lonceng. Demikian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.